Yang pabriknya sekarang dibuat bensin, pabrik Kintong itu punya Kajangan. Kemudian Koperasi Batik Wonosobo. Semua bergerak di bidang tekstil dan pengrajin batik. Ini ceritanya seperti itu. Nah, gabungan dari 10 koperasi yang ada itu seluruh Indonesia ada 40 yang di bawah naungan gabungan Koperasi Batik Indonesia yang saat itu di Jakarta yang diketuai oleh Bapak Junaid. Bapak Junaid itu orang Pekalongan, simbahnya Aap. Berarti namanya Pak Nur Baza. Nur Baza itu anaknya Pak Junaid. Pak Junaid ya. Jadi Pak Junaid turun Nur Baza, kemudian Pak Zaki. Ya, Pak Zaki sama Pak Junaid itu kan beradik. Kemudian Pak Zaki turun Mas Alex sama Mas Aap. Sekarang nurun. Makanya dipertahankannya adanya batik di Pekalongan ini sungguh sangat patut dan semestinya karena dulu-dulunya generasi. Tapi kalau untuk pendiriannya pasar grosir Setowo itu tahun berapa? Jadi pada saat pergerakan ekonomi perstekstilan di Indonesia di tahun 40 tadi, 50, 60 itu pada tahun 70 ada kerjasama ataupun investor asing yang masuk ke Indonesia seperti Jepang bersama dengan Primatek. Pabrik Primatek itu unit usahanya GKBI. Jadi kami punya pemegang saham di situ. GKBI itu yang tadi Pak Junaid, Pak Nur Baza yang di Jakarta itu. Jadi GKBI itu membawa koperasi primer, juga GKBI punya unit-unit usaha. Di antaranya pada tahun 1971 membangun pabrik tekstil yaitu Primatek di Batam. Itu kerjasama dengan Jepang. Kemudian tahun 72 GKBI membuka usaha lagi tekstil di Medari, Sleman, Jakarta. Itu kerjasama dengan pemerintah BUMN. Kemudian sampai sekarang banyak GKBI kerjasama dengan Daewoo itu dengan Korea, dengan Cina. Seperti Pak. Gimana? India nggak ada kerjasama. Ya, India waktu itu dengan Texmaco, Tekstil Mahatma Company. Ya, itu Texmaco. Nah, ini yang bisa dipertahankan sekarang adalah masih di Primateknya. Seperti pabrik Plumbon itu juga sudah terjual asetnya karena pas pembelian kapas dari India masuk kemudian harganya anjlok sehingga kemudian ini pada tahun 82 ini tekstil di KPBS ini sudah mulai goyang sampai disuplai dana anggaran jaminan-jaminan di koperasi ini untuk dibantu oleh perbankan Bukopin saat itu yang bisa dari Koperasi Indonesia itu dapat dimintakan kredit ke Bukopin untuk mengangkat tekstil di Setono ini. Ternyata tahun 82 juga sudah tidak bisa eksis karena mesin-mesinnya juga sudah mesin tua yang mana dari Primatek dan lainnya ini mesinnya sudah canggih modern. Akhirnya terjadi terus merugi, pilot dan mesin dijual, pabrik juga semuanya isinya dijual tapi tetap laporannya rugi, ya anggota kalah kabut lah. Bahkan sampai aset itu mau dijual. Tapi alhamdulillah pada tahun 80-an sampai tahun 90 ada pengontrak di mana Semen Gresik masuk, kemudian PT Bukaka masuk mengontrak lahan ini. Pada zaman itu Pak Yusuf Kala masuk ke sini terus kontrak lahan ini untuk mendistribusikan logistiknya Bukaka sampai di tahun 90-an. Kemudian di tahun 97-8 saat pasar Banjar kali terbakar itu ada pergerakan dari pengusaha batik di Pekalongan yang punya gagasan sekarang bikin pasar batik khusus untuk hanya batik saja. Akhirnya ide gagasan itu disampaikan ke pengurus koperasi, akhirnya kerjasama dengan koperasi, yang waktu itu dikelola kedua belah pihak.
Pertama membangun 10-20 kios di emper-emperan teras itu. Di tahun 90 ada 30 kios, tambah lagi 50 kios sampai tahun 2009 sampai kami membangun tahun 2000. Kalau yang sebelah barat itu kerjasama dengan pihak investor Heru, Pak Heru. Jadi Cina di Semarang ya di Semarang. Di Semarang setelah lepas dari sini. Itu Heru dulu tahun 2000 kontrak lahan kosong yang sebelah barat 2,5 hektar itu dikontrak dan dibangun pasar. Untuk pembayarannya ke KPBS per tahunnya 100 juta. Kemudian dibangun pasar, tapi waktu itu bukan prestasi. Setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun tidak bisa menyetorkan pembayaran sewanya itu, di tahun 2009 diputus oleh KPBS. Nah, kemudian di tahun 2009 itu sudah masuk dalam pengelolaan KPBS setelah untuk yang Grosir Barat. Ya, bangunan-bangunan lama itu memang itu dulu bangunannya dari investor Pak Heru sampai sekarang. Itu aja kompensasinya minta sampai 500 juta Pak Heru keluar itu. Yang minta kompensasi alot, ya keluarkan alot walaupun bukan prestasi. Di sini saja waktu kerjasama tahun 98 dengan pihak Nagari namanya. Jadi ada komunitas pedagang pengusaha pekalongannya namanya Yayasan Nagari katanya. Itu kerjasama dengan KPBS dan diputus oleh KPBS di tahun 2011. Nah, 2011 itu mutlak semuanya pihak KPBS yang mengelola pasar grosir ini. Itu Nagari putus saja minta tuntutan ke KPBS 1,3 miliar. Itu alhamdulillah KPBS bisa menyelesaikan dengan KPBS membangun kiosnya ini 33 kios. Ya, 33 kios ini metodenya KPBS dibangun 33 oleh pihak investor. Masanya 2 tahun, setelah 2 tahun kembali KPBS, selama 2 tahun pihak pengembang itu mengontrakkan ke pihak lain dengan nilai dari kantor 80 juta. Keuntungan dari para pedagang yang ada di grosir ini, kios yang dinilai kunci dari kantor nilai tahun 80 juta itu bisa dioperasikan sampai 250 juta. Terlipat-lipat ya, Cok. Ini keuntungan pedagang di grosir Sutono tidak dengan grosir tempat lain. Bahkan ada 3 kios di tahun 2009, 2011 kiosnya Burosti Wijaya ya. Yang Depan itu 3, itu dioperasikan 1 miliar. Kita cita baru. Padahal kontraknya dengan kami hanya per tahunnya 8 juta. Burosti Wijaya itu yang Dono ya, Pak? Burosti Wijaya Mbak Ros. Oh, yang Mbak Ros. Ya. Jadi memang unik di sini. Di sini itu pedagang Pak, punya. Burosti Wijaya apa masih? Kurang tahu, lepas dari sini tahun 2012. Kan kita pernah di Maros, Iya. sudah tidak kayak dulu ya, tapi Sudah tidak menangani badai. Suaminya Pak Kaji Rojiun sudah bisa gajinya. Nah, ini terkait dengan pedagang-pedagang di sini ya tentunya dari pihak BTN bisa menyampaikan hal-hal produknya BTN ya. Komunitas pedagang nanti kami insya Allah bisa membantu dari data-data kios yang ada, kemudian nama pedagangnya, karena pedagang ini kan bisa jadi satu pedagang punya 15 kios seperti Badai Konita. Ini Konita itu punya 15 kios di sini. Kemudian Badai Zipin ada sampai 5 kios. Itu nggak dibatasi, terserah Ya, tidak dibatasi. Yang penting pihak pedagang itu membayar kewajibannya ke kami, ke pengelola. Ya, tidak dibatasi. Kalau mestinya apa ya? Kalau dibatasi, ya tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi asal pihak pedagang itu ada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai yang punya
hak atas kontraknya ya dia berkewajiban membayar sewanya, tidak ada masalah. Tapi mas saya Pak, kayak tadi satu komika memiliki 15 kios, kemudian tadi bikin 5 kios, apakah itu ditempati oleh toko-toko Konita atau disewakan lagi? Ditempati oleh, bisa jadi kalau Konita ditempati sendiri. Nah, tidak mau Konita berbisnis seperti yang lainnya, tapi semisal kios yang lainnya ada satu dua sih, seperti Bapak Putri Rizky ini Pak Ciro Sakon ya. Ciro Sakon itu kiosnya ada 8 yang ditempati sendiri, 5 yang 3 itu dioper alih ke pihak pedagang lain ya, ada seperti itu. Karena oper alih ke pedagang lain memang nilainya lebih besar ya, nilainya lebih besar. Itu kedua belah pihak sepakat, kami tidak masuk ke ranah itu. Itu kalau yang 1 tahun 80 juta ya? Variatif Bu. Jadi nanti kami bisa sampaikan data itu dari blog-blog yang punya nama-nama tersendiri, seperti ini blog sejahtera, beda dengan blog ekspansif yang bangunannya, ukurannya, posisinya beda, nilainya beda lagi. Ada blog dalam Sidomukti, ada blog VIP yang ukurannya lebih luas, posisinya juga lebih strategis. Di situ ada blok excellent yang paling ujung timur, itu bervariatif juga, masa bangunnya beda-beda. Kalau misalnya Pak, blok-bloknya nanti di data ada enggak? Semua di data memunculkan blok-blok tersendiri ya. Jadi ada blok, ada nama, ada masa sewa, ada nilai sewanya, ada nama toko. Kemarin memang dari pihak BTN ya yang disampaikan mengenai masalah blok itu, katanya ntar dulu. Nah, jadi belum ada kesepakatan, tapi tentunya kami kalau melihat dari apa yang akan dilakukan ya, sistem seperti itu lebih tepat sih. Sebelum kita itu mengadakan pertemuan dalam sosialisasi tersebut kan ada semacam apa namanya, lewat nama-nama pedagang itu dibikin grup gitu. Seperti kemarin terjadi dari pihak Telkom, BUMN Telkom, tadi juga ada pendampingan lagi dari Telkom, kemudian ada dari Bank Mandiri, ada dari pihak BRI, BCA. Sudah beberapa kali ini setelah COVID ini banyak juga Bu ya. Ya monggo untuk dari BDN ini metodenya seperti apa nanti bisa dikonsep. Yang kemarin memang sesuai dari Pak Khairuddin, jadi nanti tidak semuanya Pak, jadi nanti pertemuannya mungkin nanti akan ada pengusaha-pengusaha tertentu, dan nanti melalui grup WA itu tadi memang Pak yang kemarin disampaikan kan seperti itu ini. Nah cuma kalau data yang kita ini beda lagi Bapak. Ini adalah data yang akan kami angkat ke pusat, karena di sini diambil datanya itu kita pasang grosir Stono. Ya, nah grosir Stono ini kita harus mengetahui berapa anggotanya, pedagangnya ya. Iya, pedagang itu, terus berapa kiosnya. Nah tadi yang klasifikasi berdasarkan kelas kiosnya, dihuni berapa orang, berapa blok gitu. Karena nanti akan muncul kira-kira dari yang eksekutif itu transaksi hariannya berapa gitu. Itu kira-kira cocoknya nanti kreditnya apa gitu. Nah nanti yang ke bawah itu cocoknya dikasih kreditnya apa, ngapain sih Bapak? Ya. Ya, terkait dengan sampai masalah kredit itu kan internal antara pihak perbankan dengan pedagang sendiri ya. Tapi tentunya data itu dari kami pengelola
bisa diolah, Oke, betul. menjadikan suatu bahan laporan dan nanti diproses akan dilakukan seperti apa dari pihak BDN. Nah, bila mana kok ini setelah dalam prosesnya akan muncul metode seperti ini nah baru ada mungkin pertemuan sosialisasi atau event-event apa yang bisa diperkenalkan secara langsung kepada pihak pedagang-pedagang. Bisa Bapak, nanti kami koordinasikan sama Bapak pimpinan menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Pak Hairudin ya. Jadi Ji. akan terus begini Pak Hairudin, yang kami mau minta dasar bis itu apakah kami harus bersurat? Ya mestinya seperti itu. Nanti kami mengeluarkan data-data ini dengan dasar itu. Sambil kami juga siapkan proses lagi karena selama ini sering terjadi perubahannya seperti kemarin masa COVID sampai menunggak. Di bulan Oktober kami berikan surat tagihan atas tunggakan. Bila mana dalam waktu setengah bulan tidak bisa membayar tunggakan, ya saya segel. Banyak kasus kemarin di bulan Oktober itu kami segel, ditutup, tidak boleh dijualan. Banyak yang komplain ke kantor, kami hadapi. Bila mana dalam waktu sekian hari tidak dilakukan pembayaran, tentu kami cabut. Ya alhamdulillah sih tidak sampai banyak yang dicabut KPBS ya, karena mereka juga ingin tetap eksis di sini. Kami akan melakukan proses dalam beberapa hari ini sambil mengirimkan surat, nanti secepatnya kami sampaikan. Blok-blok tapi Pak yang blok sejahtera, blok geometri dalam jika penting ya Pak ya. Ya. Itu biasanya penamaan blok itu dikategorikan sesuai apa itu Pak biasanya? Sebetulnya dikategorikan apa ya? Awalnya dulu tahun 2000 itu dibikin blok satu depan. Karena apa? Dibangunnya pertama di depan. Itu namanya blok satu luar depan. Kemudian blok 1 dalam, ruang dalamnya dibikin peta-peta kios, itu blok dalam. Setelah blok 1 luar, blok 1 dalam sebelah yang sekatan ini bekas kantor dulu, kemudian bekas pabriknya, ini kan pabrik ini, bekas pabrik dibangun luar dulu, tahap 2 luar. Nah, setelah tahap 2 luar selesai ini semuanya sudah dibikin kios, laku semua, dibikin tahap 2 dalam. Kemudian tahap 2 dalam, di dalam itu dulu ada supermarket gitu, kerjasama dengan KPI, apa namanya, Rehal Trako, bisnisnya dalam penjualan retail sama barang-barang kebutuhan seperti Indomaret gitu, dibangun di dalam. Akhirnya malah sampai nggak laku, barangnya pada aus, ditarik semuanya. Udah, terus sebelahnya dibikin koperasi simpan pinjam BMT KPBS Syariah, tapi sempat kolab, akhirnya tutup semua. Hanya tertutup, BMT Syariah KPBS-nya tutup, bermasalah manajernya. Arif orangnya kabur ya, tidak cocok. Nah ini akhirnya blok itu dibangun kios lagi, namanya Sidomukti. Satu blok pembuatan yang sama dengan nama Sidomukti. Yang sebelah Rehal itu kok luas, itu kelasnya VIP, ukurannya lebih besar, pakai AC. Jadi dasarnya apa ya? Saya kan tahu itu dulu. Ya Pak ya, karena bertahap itu sih ya. Ya bertahap. Kemudian ujung sebelah timur sendiri yang diadakan BRI itu namanya Excellent dibangun 2003. Itu Excellent namanya, satu blok dari panjang sebelah kan. Terus ini namanya Blok Sejahtera 2012. Karena membangun ini mendapatkan uang dari 80 juta ke 33.
membayar kompensasi tadi yang kerjasama dengan Nagari 1,3 miliar, sisanya dibagi ke anggota koperasi, kan menyejahterakan anggota gitu. Nah, dinamakan blok sejahtera. Nah, kalau ini anggota koperasi banyak Pak? anggota koperasi ada 291. 291. Ya. Jadi anggota kami koperasi itu masih sama seperti yang dulu, karena bila mana anggota koperasi sudah meninggal digantikan ke generasi berikutnya, ahli warisnya. Jadi dividennya nggak hari mana ya Pak? Iya, karena seperti saya ini termasuk pengganti dari belum tentu yang punya kios ini menjadi anggota ya, karena kan tadi generasi terus itu yang mewakili terus ya Pak, tidak bisa digantikan sama yang kios-kios ini kan Pak, karena kan anggota ini belum tentu pemilik kios-kios ini kan Iya. Pak. Jadi anggota itu hanya pemilik saja, tidak bisa seperti pengusaha atau pedagang. Namun ya ada anggota kurang lebih 10 dari anggota kami koperasi yang masih eksis punya kios dan pengusaha batik. Ada kurang lebih 10 yang masih punya produksi batik dan punya kios batik di sini. Dari 291 itu. Luar ya Pak, pedagang. Ya, pedagang di sini. Ini batik Wali Songo, kemudian batik Dahlia, Putra Dahlia itu keluarga itu Cibaidia. Itu Cibaidia punya 5 kios, anak-anak Dipakai semua gitu. dipakai semua. Dahlia. Putri batik Putra Dahlia. Kemudian kios Wali Songo itu juga ada 10 kios. Itu yang pakai ada adiknya keluarga anggota koperasi itu. Kemudian Bu Haja Emiruzama dari apa ini Sutra juga dari Stono. Jadi di Stono ini yang masih eksis sebagai pengrajin batik kurang lebih ada 10 yang juga punya kios batik di pasar industri. Yang lainnya pengusaha dari luar Stono, seperti batik Konita, batik Kis, Luar gini. batik Nulaba, ya. Pak Haji Muhayyad itu juga tahun 2009 sampai ada 100 kios di sini. Ya. Banyak sekali. Yang punya pabrik tekstil handuk di Kuripan ini. Jadi ya Bu Hajah Rahmawati itu Bu Hajah Rahmawati, adiknya Bu Hajah Risnawati batik Faris Krab, kemudian Bu Hajah Risnawati, Bu Hajah Susilawati adiknya. Terus ini Pekajangan ya? bukan Kuripan. Ya, deretan Kuripan itu pabrik tenun ATBM. Nah, ini perumahan Atira juga punyanya Pak Haji Muhayyad ini. Yang termaju. Perumahan Atira yang lola anaknya Mas Habib. Yang sekarang juga pabrik handuk tenun ATBM. Nah, dulu di tahun 2010 saat Pak Haji Muhayyad masih sehat, ini sudah meninggal karena suaminya sudah meninggal. Sampai ada 100 kios Bu. Jadi kios itu dioperalihkan lagi ke pedagang-pedagang, misalnya kontrak ke KPBS, dia ngambil untung juga ke pedagang-pedagang itu. Itu Pak Haji Muhayyad pernah seperti itu. Kalau yang tadi pabrik yang tenun ATBM Kuripan itu Kuripan Lor atau Kidul? Kuripan Kidul. Yang Kidul. Dari depan Kuripan Lor lapangan sampai Kuripan Kidul. Jadi batas jembatan Kuripan Lor lapangan itu Bu Hajah Harisnawati batik Faris Krab, itu adiknya Bu Hajah Rahmawati. Itu pasti anaknya ya? Faris anaknya, Faris ya? ya. Faris Krab, Risnawati. Risnawati, Faris Krab. Di sini ada 3 kios Risnawati. Itu seringnya ya masuk ke diskran dan dapat kerajinan-kerajinan ikut kerajinan batik tekstil. Ini berarti Mas Rono Santos ya? Waalaikumsalam. Berarti yang punya perumahan ini yang Mas Hafid, Zainul Hafid ya, Zainul Hafid putranya Pak Haji Muhayyad, Bu Hajah Rahmawati, yang sekarang juga menangani pabrik handuknya di Kuripan Kidul. Ini perumahan apa Pak? Perumahan Atira. Atira ya? Ya.
Atira. Perumahan Atira. Perumahan Atira. Ini bakal dibangun kios-kios juga nih Pak. Pembangunan kios ini sebagai pengganti kios lama yang mangkrak. Jadi rencana kami belakang itu untuk terminal bis. Karena banyak pengunjung yang Pakai bis ya. di sini kurang bisa apa namanya memadai ya lokasi parkir bis. Kalau hari Minggu weekend liburan itu sehari sampai 50 bis masuk. Itu. Iya. Banyak ya Pak. Kemarin hari Minggu kemarin aja ya. Itu bis gede, bis taruh. Ya Mbak, terima kasih. Tinggal dulu ya. Itu Sabtu Minggu 50 bis itu ya Pak. Sehari. Jadi setiap ada bis masuk kan kami mencatat paper Bu. Kemudian tidak begitu kami beri amplop. Oh. Ya. Kalau bis itu kami kemampuannya masih 50. Kalau bis kecil berempat itu 25. LF itu 25. Nah, terus terang waktu itu ya di tahun 2015 saja IPC itu sudah 150. Sama gitu. Iya, sudah 150, makanya kami itu dikomplain terus sama pedagang sama drivernya. Oke, silahkan, kemampuan kami masih seperti itu. Sampai sekarang masih 50, sudah 7 tahun belum mampu. Kalau satu minggu saja 50 bis itu kali 50 sudah berapa pengeluaran kita kan? Iya. Ya. Sedangkan biaya sewa di sini itu kecil sebetulnya. 1 tahun yang tadi VIP aja cuma 12,5 juta. 2 juta. VIP 12,5 juta. Setahun ya? Ya setahun. Untuk tahun 2022 ini Bu kami gunakan untuk masa sewanya 1 tahun. Oh. Kalau yang sebelumnya 2020 ke bawah ini VIP itu per 3 tahun. Tapi kalau per 3 tahun kadang nunggaknya Banyak. kalau belum 3 tahun belum lunas. Nah kami kan perhitungannya susah. Nggak di Sehingga muka ya Pak? ya sebetulnya dulu dibayar di muka, tapi setelah berjalan kurun waktu sepi Pak titik dulu seperti itu. Tahun 2019 2018 laporan kami di LPG ke anggota itu tunggakan 3,6 miliar. Wis banyak banget deh. Setelah saya masuk ini setahun ini saya tegasih tunggakannya dari 2015 sampai 2020 itu tidak dibayarkan Gembok. Kemarin terjadi banyak kios-kios yang saya gembok. Yang penting tunggakan dibayar. Saya tidak mau nagih yang tunggakan berjalan. Tunggakan yang belakang aja yang mau dibayar. Ada tunggakan 25 juta. Pedagang datang ke sini sudah ngesakin uang 10 juta, tak tolak. Pak Edi, kalau biasanya dibuka, saya mau jualan sambil tak carikan tambahan-tambahan nanti bila mana ramai saya catat. Tidak. Ini tunggakan jenengan itu sudah. Saya ini tutup tahun Desember harus dapat uang 1 miliar. Kalau saya kok buka kios ternyata uangnya yang diharapkan tidak ada 1 miliar atau 1,5 miliar. Ini kebutuhan per bulan 70 juta Pak pengelolaan Pak. Untuk gaji sekarang. Ya dari pengurus, pengawas, karyawan, listrik dan Sebulan 70 pengkondisi juta ya? sebulan 70 juta Bu. Belum Bu, koperasi ini sudah berjalan 15 tahun. Anggota itu didudukkan. Jadi di, Kenapa, Pak? jadi anggota itu tidak mendapatkan SHO Bu. Kok bisa Pak? Iya, di sini kalau koperasi kok bicara SHU-nya kecil, ini di sini sebetulnya tidak pakai patokan SHU. Tadi saya sampaikan 2012 itu ya, bangun ini. Sejahtera itu tadi ya. Ini padahal kan sebetulnya akumulasi uang harus disimpan, nggak boleh langsung dibagikan. Itu dibagikan. Akhirnya apa? Yang sebetulnya dibagi untuk 10 tahun ke depan, ini sudah dibagikan di awal. Sehingga nanti di 10 tahun ke depan hutangnya KPBS harus diambilkan dari uang-uang pendapatan setelah ini. Jadi 1 tahunnya untuk ke anggota 1 miliar. Anggota 291. Iya. Itu kalau lebaran haji dapat uang 1 juta.
per anggota bagi rata. THR Syawal itu bulan Ramadan dapat THR-nya rata-rata 1 juta, belum mau zakat 100.000. Kemudian RAT kemarin bulan Maret kemarin tanggal 12 ini ada SEU yang dibagikan, itu bisa di rata-rata per anggota minimal 1 juta. Jadi dalam satu Uang sakunya 500.000 per rapat. Mana uang rapat 500.000? harus keluarin 3,5. Hah? Uang hadir. Uang hadirnya besar ya. Uang hadir 500.000, belum dapat snack, makanan, kemudian seragam, Bu. Seragamnya kemarin tak uangkan 100.000. Itu berjalan 15 tahun, Bu, di sini. Ya Nah, benda itu ya top. udah usah pakai SHU, Pak. Itu udah gede dari Gede banget SHU itu, Bu. itu. Jadi kami di KPBS mengelola unit pasar Grosir, Bu, harus target 3 miliar untuk 1 tahun. Nah terus kalau pandemi bagaimana? Kemarin itu pandemi sampai kekurangan uang di akhir tahun untuk rapat. Kurang uang 1,5 miliar. Bangun kios, dapat uang. Jadi terus terang, Bu, kami KPBS itu kalau butuh uang nggak pernah jaminan berangkas ini keluar untuk minta jaminan ke orang perbankan. Kalau misalnya butuh uang bangun kios, ya terus terang tidak akan bangun kios terus kan, itu membahayakan cash flow untuk kondisi pengelolaan ya. Cuma di tahun 2020 ke belakang kalau kurang uang bangun kios. Ini kios 7 di deretan sini itu KPBS dapat 20 juta kali 7. Terus kios yang 5 BMT itu KPBS dapat 400 juta. Terus 8 kios yang kemarin tahun 2021 di bulan sebelum RAT itu berarti 2020 akhir Desember. 8 kios yang paling ujung depan sana itu depannya ATM ada 8 kios yang ukuran itu dapat 1,4 miliar. Nah, ini itu bukan bangun kios, cuman karena adanya relokasi dari kios-kios yang dibongkar tadi untuk SPBU, kemudian pedagang-pedagang dialihkan ke pembangunan kios yang dilakukan oleh pihak pengembang yang kerjasama dengan KPBS. KPBS mendapatkan per unit kiosnya 20 juta kali 50 kios 1 miliar. Ya ini 20 juta. Bukan, Bu, yang kios lama yang mangkrak itu. Oh yang sebelah sana Nah, ya, Pak? itu 50 kios, Bu, ukuran di situ kayak Itu sport. satu 20 ya, Pak? Jadi dibangun tahun 2019 karena di sana 2018 dibangun SPBU dengan kerjasama dengan investor. Akhirnya KPBS mengalokasikan pedagang-pedagang yang di sebelah barat itu dibangunkan ke di sini. Itu yang membangun pengembang CP Kedung Lo. Nah, KPBS kesepakatannya mendapatkan uang 20 juta per 1 unit kios. Batas pengembang untuk membangun dan mengalihkan ke pedagang itu masa 2 tahun. Setelah 2 tahun kembalikan ke pengelola KPBS dan nanti oleh pengelola ditagih biaya perpanjang kontraknya kemudian. Nah, itu tetap seperti itu. Nah, nilai kunci itu biasanya nilai kunci, Bu, pedagang yang masuk di kios-kios itu per unit kiosnya 100 sampai 150 juta, Bu. Nah, kenapa kok sekarang ini bangun lagi? Ini bukan bangun lagi. Karena pihak CP Kedung Lo, pengembang lamanya dengan KPBS, saya masuk ini, saya lakukan penagihan yang 1 miliar itu belum dibayarkan separuhnya 500 juta sampai masa 2,5 tahun. Akhirnya dengan berbagai macam cara saya minta untuk datang ke KPBS dengan surat, penagihan tidak ditanggapi, akhirnya kami putus pihak. Sehingga setelah putus, uang 500 juta itu juga tidak kami tagih. Nah itu kios mau saya bongkar semuanya. Kios yang 50 dibongkar, belakang untuk terminal. Nah, dibongkar, dibangun terminal, kemudian ini dibangun lagi itu kami menunjuk investor lagi, Bu, pengembang lagi. PT Dinar Dirham Indonesia, Pak Imam Nas Imam dari Kuripan ya rumahnya, itu beliau punya konsep yang tentunya konsepnya seperti ini, lebih modern lagi kiosnya. Nah ini kios yang baru dibangun itu 56
di mana pedagang yang sudah menempati di kios lama itu bila mana mau mundur itu uangnya dikembalikan, yang uang tadi 150 juta itu dengan dikurangi 25%. Tapi yang berlanjut nambah lagi. Kios yang dibangun ini bervariatif dari nilai 200 sampai 250 juta oleh pihak pengembang. Itu masanya Mas Imam melakukan seperti itu 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Jadi tentunya sudah punya perhitungan di mana hal-hal yang terkait dengan penataan ini nilainya juga besar yang akan dilakukan, termasuk belakang setelah ini jadi kemudian sana dibongkar, pedagang pindah masuk kios baru, di belakang itu dipadatkan untuk terminal bis. Nantinya ya Pak? Ya, karena terminal bis itu kalau parkir di tengah ini nggak mungkin jalan ke belakang. Nah ini kalau parkir bis di belakang berarti kan pada turun dari bis bisa jalannya ke depan, otomatis ini terakses. Terus gini Pak, KPBS sendiri kerjasama dengan bank simpanannya gimana? KPBS punya rekening di BCA, BRI dan BSI yang dulunya BNI. Syariah. Ya. Karena kami termasuk hubungan dengan GKPI. Di BSI itu hanya rekening penampungannya dari GKPI, bila mana setiap tahunnya ada pengiriman dividen hasilnya GKPI itu masuk di rekening penampungan BSI itu BNI. Nah, misalnya ada anggota kami yang meninggal dunia mendapatkan santunan, diusulkan ke GKPI dapat santunan masuk ke rekening BSI itu sekarang. Menurut saya Bapaknya. Ya. Ini kan kaitan tadi, terima kasih dan sangat tuntas banget kayaknya Bapak pelakunya memang benar-benar di sini gitu, jadi kami mendapatkan informasi yang paket lengkap lah Pak ya. Terus begini Pak, ini kan ada tadi KPBS, ada BCA, BRI, BSI, BNI gitu Pak. Tentunya memang kami akan terlambat ya Pak ya kalau masuk, karena kan sudah punya rekening ya Pak ya. Iya. Tetapi memang kami memiliki ada beberapa nanti dari pertemuan dengan internal sini mungkin ya Pak. Kami bisa bundling nanti Pak. Bundling sama kreditnya juga. Terus nanti dari sini kita nanti akan menyampaikan bagaimana bahwa produk kita meskipun kita datang belakangan, tetapi kami bisa paling tidak memberikan subsidi dari 70 juta yang harus dikeluarkan di sini ya, beberapa macam tadi untuk karyawan kan gitu ya Pak ya. Iya. Untuk pengurus-pengurus dan lain sebagainya. Kami bisa memberikan subsidi itu dalam bentuk adalah penempatan Pak. Karena biasanya kami kalau beauty contest itu kami bisa memberikan ini loh benefit atau nilai manfaat dari kita dibagikan ke lain, selisihnya sekian gitu Bapak. Jadi mungkin ini aja gambaran aja ya. Saya nggak bawa Mbak, nggak bawa juga ya. Di situ di tas ini Mbak Iwan. Di sini. Oh di sini ya, mungkin ya. Itu gambaran aja sih Pak, nanti gambaran aja. Nanti selebihnya boleh kita diundang ngasih ke sini, karena kami biasanya memenangkan itu di mana yang hitungan